Hai semua, gimana kabar kripto kalian? Jadi aku banyak sekali menerima pertanyaan ya, apakah koin ini bagus? Koin ini prospeknya seperti apa ke depan? Bang, gimana pendapatnya untuk koin ini? Nah, aku tuh sering sekali dapat pertanyaan seperti ini, tapi aku nggak bisa jawab satu persatu apakah koin ini bagus atau enggak, karena lagi-lagi adalah subjektif kan. Jawaban itu subjektif untuk setiap orang. Ada orang yang memang suka koin tipe ini, ada yang enggak. Di sini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih cara kita dalam membaca prospek ataupun tipe koin yang kita ingin tahu. Jadi video ini mungkin pembahasannya akan sangat dasar, cocok untuk pemula yang mungkin belum tahu bagaimana cara membaca ataupun melihat prospek sebuah koin. Setidaknya dia tahulah ini koin atau token, projectnya apa, keunikannya apa, kegunaan dan juga keunggulannya bagaimana. Sehingga para pemula bisa lebih mendapatkan gambaran ya tentang koin incaran mereka. Mungkin saja mereka mau berinvestasi di koin tersebut. Oke, tentunya tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung ya menggunakan aplikasi coinmarketcaps.com. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak mau install aplikasinya, bisa coba untuk kunjungi coinmarketcaps.com di browser kalian. Jadi kita gunakan website ini atau aplikasi ini untuk membantu kita dalam memantau koin incaran kita. Tapi sebelumnya boleh dong untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke semuanya, ini kita sudah masuk ya ke coinmarketcaps.com. Aku bukanya lewat website di HP. Jadi teman-teman, sekarang aku mau jelasin dulu nih, di menu pertama ini ada menu kaca pembesar. Ini adalah fungsinya untuk mencari koin ya, koin apa yang kita mau cari. Dan yang trending itu langsung otomatis ditampilkan di halaman depan. Jadi oke, kita skip aja, pasti udah tahu. Terus di menu yang di kanan ini, yang garis 3 ini, di sini kita bisa cek satu persatu ya. Contohnya yang paling atas ini ada cryptocurrency. Misalkan kita mau cari rankingnya atau yang baru ditambahkan atau koin yang baru ICO, koin-koin yang lagi ada project atau lagi ada event-event langsung ditampilkan di halaman depan ini. Jadi kalau teman-teman buka CoinMarketCaps fokus mau mencari kripto, bisa cari di menu cryptocurrencies ini. Kemudian di menu bawahnya itu ada exchange ya teman-teman. Di sini ada beberapa exchange tentunya yang bisa memperdagangkan cryptocurrency. Seperti contohnya kita pakai yang spot. Jadi spot ini adalah exchange yang pada umumnya ya, seperti Binance, Coinbase. Jadi ini diurutkan dari peringkat pertama exchange yang digunakan di seluruh dunia. Jadi yang volume perdagangannya paling besar di seluruh dunia. Termasuk juga ada exchange dari Indonesia sendiri, seperti contohnya ada Toko Kripto, tadi juga ada Indodax juga. Jadi kurang lebih seperti itu kalau teman-teman mau lihat untuk exchange yang mungkin kalian gunakan, apakah dia termasuk jadi yang top paling banyak digunakan atau enggak. Kemudian di bawahnya ada NFT, ya teman-teman tahu lah, non fungible token ya. Jadi NFT ini adalah sebuah produk kesenian yang dalam bentuk digital. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya ada banyak yang bisa kalian telusuri. Tapi di sini aku cuma jelasin yang poin-poin penting aja. Sekarang kembali lagi ke menu awal. Jadi di menu ini ada beberapa informasi seperti dominasi BTC, terus gas fee-nya, volumenya berapa, market caps berapa di perdagangan hari ini. Jadi di bawahnya itu ada berita-berita atau news ya teman-teman. Teman-teman bisa baca-baca mungkin kalau kalian nggak lagi sibuk atau sedang mencari informasi. Oh ya, aku lupa kalau ternyata di CoinMarketCaps ini kita bisa setting ya untuk bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman merasa kesulitan untuk menggunakan English. Jadi di sini masuk ke menu yang tadi, kemudian tinggal ganti aja bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian tunggu sebentar dan ya sudah diterjemahkan. Tapi tolong disadari bahwa akan ada beberapa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti newsnya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi lumayan membantu sih teman-teman. Jadi kita balik lagi ke menu awal ya. Jadi di sini adalah ada koin-koin yang lagi trending nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk koin-koin yang menjadi highlight atau koin-koin yang menjadi fokus utama mungkin di hari ini atau di perdagangan kali ini. Jadi ada yang lagi trending, ada yang lagi naik,
ada juga yang baru rilis. Kemudian di menu bawahnya ini ada deretan koin ya, berdasarkan market caps-nya yang paling besar. Jadi contohnya ada Bitcoin, Ethereum, terus Binance Coin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pergerakannya seperti apa, supply-nya seperti apa, volume di hari ini seperti apa, terus market caps-nya dan juga kenaikan harganya. Jadi contohnya kalau kalian mau mencari yang volumenya paling tinggi, tinggal diklik aja yang bagian volume itu. Di sini sudah ada Tether US, Bitcoin, Shiba Inu, Ethereum. Jadi ini adalah deretan koin yang punya volume paling tinggi dalam 24 jam terakhir. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah nonton video aku yang bagaimana cara aku memilih koin, tentunya volume ya yang paling penting dalam trading. Jadi kalau volumenya tinggi, kemungkinan harga koin itu bisa dipompa naik, sehingga kita bisa lebih mudah cari profitnya. Kalau kita sudah mengetahui trik tersebut, tentunya kita nggak akan bingung nih cari koin mana yang akan naik. Cari aja koin yang volumenya itu tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu di menu mata uang kripto ini. Terus di sebelahnya itu ada kategori. Jadi untuk kategori ini teman-teman bisa lihat nih ada beberapa pengelompokan kategori berdasarkan koinnya ya. Jadi aku nggak akan bahas terlalu banyak lagi. Kemudian di sebelahnya ada kategori lain yaitu DeFi. Jadi koin-koin yang decentralized finance. Di sini ada deretannya. Mungkin ada salah satu koin yang kalian punya di sini. Teman-teman bisa pelajari lagi mungkin tentang apa itu DeFi, kemudian CeFi dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada NFT. Kemudian juga ada Play to Earn, yaitu koin-koin yang bisa mendapatkan, atau mungkin lebih tepatnya aplikasi apa yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan koin secara gratis ataupun berbayar. Jadi bisa cek di Play to Earn. Kemudian ada Polkadot, BSC, dan juga Solana untuk blockchain-nya. Jadi di sana sudah ada ekosistem-ekosistem untuk koin tersebut berdasarkan blockchain-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan coba nih untuk lihat koin yang lagi booming, yaitu mana ya koinnya. Ini dia Shiba Inu. Sekarang kita akan coba untuk melihat nih, misalkan teman-teman ada yang bertanya, koin Shiba Inu itu sebenarnya bagus nggak sih? Nah, untuk kalian tahu apakah koin itu bagus atau enggak, ayo kita sama-sama pelajari Shiba Inu, seperti apakah prospeknya ke depan. Oke, kita sudah masuk ya ke menu Shiba Inu. Di menu sini, di bintang ini teman-teman bisa tambahkan sebagai favorit kalau kalian mungkin mau menambahkan watchlist untuk Shiba Inu ini, supaya kalian gampang lah mencarinya. Jadi tinggal klik aja bintangnya itu, kemudian akan ditambahkan sebagai watchlist. Kalau enggak ya diklik ulang lagi, dan dia di-remove dari watchlist kalian. Oke, di menu paling ini adalah logo dari Shiba Inu. Kemudian di bawahnya ada peringkat ya. Jadi dia di peringkat 13 menurut CoinMarketCap. Kemudian di sebelahnya ada token. Token ini adalah jenis ya. Shiba Inu sendiri termasuk token karena dia tidak punya blockchain-nya sendiri, melainkan dia berada di blockchain-nya Ethereum. Jadi dia disebut token, bukan koin. Kemudian di sebelahnya itu ada di dalam sekian pantauan. Jadi ada sekian orang yang memantau Shiba Inu ini. Untuk harganya dia ada di 0,56 rupiah. Dan di sini ada kenaikannya sudah 12%. Terus kalau teman-teman mau cari tahu lebih banyak, ada di bawahnya untuk kapitalisasi pasarnya seperti apa, untuk volumenya, terus juga bagaimana supply-nya, teman-teman bisa cek aja di menu bawah itu. Kemudian di menu sini ini ada seperti iklan atau sponsor. Di sini aku nggak klik, tapi aku langsung skip. Di bawahnya ada tautan, ada kontrak, ada audit, dan tag. Nah, sekarang di menu tautan ini teman-teman bisa pelajari untuk Shiba Inu ini dari websitenya langsung atau dari sosial medianya langsung. Tinggal diklik aja. Seperti ini contohnya, ada website resminya shibatoken.com. Teman-teman bisa kunjungi. Kemudian kalau kalian mau pelajari prospeknya seperti apa, bisa download untuk white papernya. Teman-teman bisa pelajari itu kalau kalian mungkin mau berinvestasi di Shiba Inu. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini aku pakai tampilan desktop biar lebih real ya, biar lebih kompatibel dengan websitenya. Jadi tadi kita sudah sampai di white paper, kemudian di sini ada penyelidik seperti apa, dan juga ada menu komunitasnya. Teman-teman bisa follow di Twitternya atau di Reddit, terserah. Kemudian di bawahnya ada menu obrolan, itu teman-teman bisa mengobrol.
Dan untuk kontraknya dia berada di Ethereum ya. Jadi Shiba ini berbasiskan Ethereum sebagai blockchainnya. Kemudian di bawahnya ada Certik, itu adalah yang mengaudit. Jadi dia untuk tagnya adalah memes coin. Jadi tipe dari Shiba ini adalah meme coin. Jadi maksudnya meme ya, teman-teman tahu lah, meme itu untuk lucu-lucuan. Nah, kemudian di sini ada Ikhtisar. Jadi di sini ada pergerakan dari grafik Shiba Inu. Nah, aku mau jelasin beberapa nih. Jadi untuk menu yang ada di sini contohnya adalah menu pasar. Jadi menu pasar ini adalah Shiba ini bisa diperdagangkan di exchange mana aja sih, maka akan tampil di menu pasar. Kemudian juga ada data historis. Jadi di sini kita bisa lihat nih pergerakan Shiba dari hari ke hari itu ada di titik mana sih dia closingnya. Teman-teman bisa pantau di data historis. Kemudian ada menu holder. Jadi holder ini adalah siapa saja orang-orang yang hold untuk Shiba Inu ini. Jadi siapa saja orang yang sudah menghold lama untuk Shiba Inu ini akan tertera di sini. Untuk address-addressnya juga bakalan tertera di sini. Jadi seperti ini contohnya, gimana ada peringkat pertama nih yang punya supply 41,03% untuk Shiba Inu. Jadi bayangkan kepemilikannya itu sampai 41,03%. Jadi kalau dia sell semuanya, maka Shiba Inu bisa rontok habis, teman-teman. Jadi kalau kalian mau masuk koin ini ya hati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa cek nanti untuk seluruh koin seperti apa. Jadi di sini ada dompet ya. Dompet ini adalah wallet dari kripto, ada Trust Wallet, MetaMask, dan juga Atomic. Jadi di sebelahnya lagi ada berita nih, apa saja sih news-news dari Shiba ini yang membuat harganya naik dan turun seperti apa, bisa cek di berita. Kemudian di sebelahnya ada medsos atau media sosial, teman-teman bisa follow mungkin di Twitternya atau di Reddit. Tuh bisa ya, teman-teman bisa cek news-news dari Shiba Inu apa yang dia post. Jadi di sebelahnya ada rating. Jadi bagaimana mungkin bisa dibilang seperti raportnya Shiba ini seperti apa. Teman-teman bisa cek aja di sini. Tapi di sini kita perlu untuk mengakses datanya lebih dalam ya. Kita perlu untuk melakukan request kalau kita mau melihat analisis untuk Shiba Inu ini. Teman-teman bisa pelajari di menu rating ini. Kemudian di sebelahnya ada analisis. Kemudian di menu analisis ini teman-teman bisa lihat nih lebih rinci lagi ada berapa persen orang yang hold, kemudian bagaimana performa dari Shiba Inu sendiri dalam pergerakannya. Itu bisa teman-teman pelajari ya dari sini, dari menu ini. Jadi seperti ini contohnya bagaimana dia dimiliki oleh, apakah dia dimiliki banyak oleh orang barat atau orang timur. Nah, teman-teman bisa dalami lebih lanjut. Kemudian di bawahnya ada summary-nya seperti apa, kemudian bagaimana pertumbuhan dari komunitasnya, kemudian dia konsentrasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ini sudah cukup lengkap sih untuk di website dari coinmarketcaps.com ini. Kemudian di sebelahnya ada price estimates. Jadi ini adalah sebuah prediksi, mungkin prediksi harga, bagaimana kita bisa turut membagikan pendapat kita dan juga melakukan voting di sini. Teman-teman bisa ikuti aja kalau untuk komunitas dari Shiba Inu. Kemudian kita balik lagi deh ke menu pasar. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana apa saja exchange-exchange yang bisa memperdagangkan Shiba Inu. Sudah diurutkan teman-teman. Jadi bisa cek langsung nanti. Nah, di sini kita akan balik lagi ke menu Ikhtisar. Nah, di sini kan chart nih, teman-teman bisa lihat pergerakan chartnya. Kemudian di bawahnya ini ada pengertian atau lebih tepatnya adalah definisi mungkin. Shiba ini token seperti apa sih? Seperti contohnya di sini adalah koin Shiba Inu ini diciptakan anonim ya pada Agustus 2020 dengan nama samaran yaitu Roshi. Jadi ini adalah koin meme yang dengan pesat memperoleh kecepatan dan juga nilai karena komunitas investor tertarik dengan pesona lucu koin ini yang dipasangkan dengan berita utama dan juga tweet dari tokoh seperti Elon Musk dan Vitalik Buterin. Nah, teman-teman tahu ya dua tokoh ini, yaitu Elon Musk sendiri adalah founder dari Tesla Motors dan juga Vitalik ini dia adalah founder dari Ethereum. Jadi Shiba ini memanfaatkan mereka berdua untuk sebagai promosi mereka.
Jadi untuk mungkin white papernya atau project-projectnya SIBA sendiri, teman-teman bisa pelajari sendiri di white papernya ya. Nah, jadi seperti apa project-project dari SIBA, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Jadi SIBA ini adalah meme coin yang disinyalir akan menjadi pembunuh dari Dogecoin. Lalu siapa saja yang mendirikan SIBA, teman-teman bisa cek di situ. Dan juga apa yang membuat SIBA unik. Nah, ini yang penting teman-teman, apa yang membuat dia unik. Keunikannya apa, nilai tambahnya apa. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut juga. Kemudian bagaimana untuk jaringannya, dan juga di mana kalian dapat membeli Shiba Inu juga sudah tertera di sana. Jadi kurang lebih seperti itulah cara kita untuk memanfaatkan website ini ya. Di bawahnya juga ada nih harga Shiba per rupiah itu berapa. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk pengenalan untuk aplikasi ataupun website dari CoinMarketCap ini. Jadi web ini sangat bermanfaat ya untuk kita mencari tahu atau melihat nih seperti apa sih ekosistem yang sedang dibangun, seperti apa komunitas-komunitasnya, koin yang kita pantau itu teman-teman bisa mendapatkan informasinya cukup lengkap di coinmarketcaps.com. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih mungkin cek di banyak sumber untuk informasi-informasi lengkapnya. Cukup kunjungi coinmarketcaps.com atau kalian juga bisa mengunduh aplikasinya untuk Play Store dan juga App Store. Jadi selain kalian bisa melihat koin-koin yang bagus atau mungkin koin-koin yang termasuk big caps, middle caps, di sini juga teman-teman bisa lihat nih koin-koin micin, koin-koin yang mungkin baru rilis. Itu teman-teman bisa dapatkan informasinya di sini dan juga sering ada informasi untuk airdrop juga ada di sini. Teman-teman bisa telusuri lebih lanjut ya di coinmarketcaps.com. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, kita juga punya grup diskusi di Telegram. Silakan teman-teman join ya, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke deh, terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata saya Andre. Makasih.